Sebuah bangunan bersejarah kerap ditemukan di berbagai wilayah Indonesia. Tak terkecuali dengan bangunan yang satu ini. Terletak di kawasan Cilenggang, Tangerang Selatan. Dua buah bangunan tua yang sudah rawan ambruk santer menjadi pembicaraan warga sekitar. Pasalnya bangunan yang dijuluki Rumah Demang ini menjadi saksi bisu era penjajahan yang berdiri sejak 1891, di mana diperuntukkan untuk pejabat perkebunan atau yang biasa disebut demang. Kalau kita mah wakil-wakilnya direksi lah kan dulu itu. Kalau istilah zaman Belanda demang, gitu. Demang itu perwakilan daripada ya direksi kedua lah kan gitu. Ya. Tak hanya dua buah bangunan rumah ini saja yang menjadi saksi sejarah perkebunan karet dan tebu terbesar se-Jabodetabek pada masa kolonial itu. Namun pada area sekitar dua bangunan tersebut dulunya pernah berdiri sebuah gedung serta pabrik pengolahan hasil perkebunan bekas masa penjajahan kolonial Belanda. Kantor Perkebunan Indonesia yang mana pada masa penjajahan sebelum akhirnya dirobohkan dan dibangun ulang menjadi sebuah kantor seperti masa sekarang ini. Serta keberadaan mata air yang dulunya sebagai pasokan air untuk mengairi daerah perkebunan. Kini bangunan yang memiliki arsitektur bergaya Belanda ini memiliki kondisi yang memprihatinkan, seraya menambah kesan mistis nan angker yang menyelimuti berbagai cerita di dalamnya. Mulai dari sosok penampakan noni Belanda yang kerap menampakkan diri di area sekitar bangunan tersebut, hingga sosok menyerupai lelaki Belanda, seolah memperkuat sisa sejarah yang ada. Ada noni kuntilanak waktu datang ke saung waktu itu. Saya sendiri di sini sering melihat semacam ini Abah Demang, kadang-kadang pakai celana pendek, kadang-kadang pakai itu rambutnya panjang kan gitu. Hingga suara bising layaknya pertemuan dan pesta kerap terdengar saat malam, seraya menambah kesan mistis di balik sejarah panjang dua bangunan ini. Keterangan dari katanya ada ojek online nyasar, terus pas ke situ ada yang lagi pesta katanya. Kayak orang yang hiburan, ada orang yang sedang masak, kelihatan masak, seolah-olah kedengaran bicara kan gitu, itu sering terjadi. Lantas, akankah penelusuran kami malam ini mampu menguak sejarah lain yang ada dari mereka yang tak kasat mata? Coba lihat itu deh, Ruth. Oh. Kamu lihat gedung yang ada di situ? Iya. Jadi ini dulunya gedung sebuah perusahaan perkebunan. Sebelumnya lagi di tahun 1890-an, ini itu gedung milik Belanda. Jadi zaman dulu banget waktu masih kolonialisme Belanda. Karena di daerah Cilenggang ini, dulunya ini tuh area bekas perkebunan Belanda. Dan di sini juga masih ada beberapa bangunan bersejarah yang memang ya dilestarikan ya, nggak boleh dirobohkan gitu. Sekarang sisanya di sini bangunannya tinggal 2 lagi, tanahnya tinggal kurang lebih 7 hektar lagi. Sosok apa Ruth yang kamu lihat di sini? Ini pintu gerbangnya nih. Ada satu bapak-bapak nih yang paling dekat dengan kita di sini. Dia ciri-cirinya rambutnya agak pirang, depan sini, sekitar jaraknya 4 meter dari kita. Ini di tengah-tengah ini kayak ada jalan ini? Iya, di sana. Ini yang sosok yang paling dekat dengan kita. Itu bapak-bapak itu kumisnya tebal. Dia rambutnya pirang, rambutnya kayak semacam agak kecoklatan gitu ya. Tingginya
sepagar ini. Dia pakai baju itu seperti coklat pramuka tapi lebih muda lagi. Terus kemudian dia pakai celana pendek dengan warna yang lebih gelap. Dan dia pakai sepatu itu boots. Bootsnya itu warnanya itu coklat. Rudi kalau Tapi dipikir, ada darah di lehernya. Hah? Di sini. darah mengalir. Iya, darah. Dia senyum. Senyumnya ini senyum licik. Dia cuma berdehem. Kenapa dia kayak gitu? Dia tidak bisa berkomunikasi sama kamu, Rud. Dia cuma berdehem seperti itu aja. Dia ini dulu adalah seorang yang licik, orang yang gila harta. Sebentar, ini saya menangkap sesuatu di pikirannya. Kenapa? Emas batangan. Hah? Maksudnya? Emas batangan. Jadi dia menyimpan harta karun Oh. di Di sini? suatu tempat. Wow. Oke. Yang jelas kita nggak bisa cari itu ya, Ruth. Cuman yang aku ingin tahu, dia bisa nggak sih menceritakan dulunya itu tempat apa dan dia siapa? Dia pekerjakah di sini? Atau mungkin nggak tahu ya, zaman dulu kan banyak kayak jenderal orang-orang Belanda gitu loh. Ini dia punya jabatan, bukan punya jabatan ya, punya usaha yang besar. Jadi kalau jabatan itu kan berarti dia masih bekerja dong. Kalau ini memang dia punya usaha. Berarti dia yang memiliki usaha di sini, perkebunan ini? Dia adalah orang yang ingin menguasai daerah sini. Ini adalah perkebunan tertua di sini dulu. Terus di sini bangunannya bekas ini tempatnya apa? Kalau kita mah wakil-wakilnya direksi lah kan dulu itu. Nah, kalau istilah zaman Belanda Demang. Penelusuran pun berlanjut menuju ke sebuah bangunan bersejarah yang masih tersisa dan memiliki hawa misteri yang cukup kuat. Nah, itu ada satu bangunan. Saya mau cek ke sana. Coba lihat deh, Ruth. Bangunan Belanda itu dari dulu ya. Apa ya? Aku nggak tahu gimana caranya mereka membangun ini, tapi rumahnya itu tetap kokoh loh. Ini pintu masuknya ya? Rudy, ada suara di dalam. Dengar nggak? Bentar. Tadi ada yang lari-lari di sini. Apa? Ada 3 anak kecil, mereka lari-lari. Mereka makan kue beras. Ada 2 laki-laki, 1 perempuan di sana. Ini anak-anak pribumi Indonesia atau Belanda? Belanda. Mereka makan kue itu kue beras, tapi saya nggak tahu apa namanya. Oke. Iya, ya kue-kue zaman dulu kali ya. Kenapa? Di situ. Ada sesuatu perlahan-lahan muncul dari sana. Dari rumah? Iya, dari rumah. Gimana, Ruth? Sebelah mana, Ruth? Sebentar. Ini ada seperti energi berwarna merah di depan pintu. Ini seperti perlahan-lahan menjadi sebuah sosok. Permisi. Ya, ada kain itu kan. Permisi. Ini sih sosok energi tadi tuh berubah menjadi sebuah sosok. Sesosok ada bapak-bapak itu. Di sini. Bapak-bapak agak buncit perutnya, tingginya segini, 2 meter, hampir 2 meter, saya nggak tahu ya. Dan dia itu pakai
kayak seperti baju dinas. Kayak baju dinas, pakai celana panjang, terus kemudian sepatu boots. Dia berkata, apa saya nggak paham ini. Aking fast. Coba sekali lagi. Apa sih kamu ngomong? Ya, dia juga nggak ngerti bahasa saya. Oh. Fast. Aking fast. Oke. Setahu aku ya, aku sih nggak bisa bahasa Belanda, aku bisa bahasa Jerman, tapi kadang tuh ada sedikit kemiripan di antara dua bahasa itu. Kalau fest itu kayak festival, party. Ya nggak tahu, mungkin dulu di sini tempat apa gitu pernah kumpul-kumpul keluarga, kumpul bareng teman, party. Karena setahu aku kalau orang luar itu suka ngadain house party gitu loh. Kayak orang yang hiburan, ada orang yang sedang masak, kelihatan masak, seolah-olah kedengaran bicara kan gitu. Itu sering terjadi seperti itu.